mencurahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Arus News. Sahabat Arus News, masih berkaitan bulan Syawal. Kami keluarga besar Arus News dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita dari Ramadan hingga nanti ketemu Ramadan lagi menjadi perbaikan diri kita semuanya. Terima kasih. Sahabat Arus News, di acara ngobrol pintar perihal Indonesia, di samping saya ada Ketua Umum DPN Dewan Pimpinan Nasional Pewarta Warga Indonesia dengan Pak Wilson Nalingke. Apa kabar Pak Wilson? Ya, kabar baik, Mas. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. batin. Di acara ngobrol pintar perihal Indonesia, kita akan mengulas dan menyampaikan dengan cerdas tentang sebuah kasus yang diduga menyeret organisasi wartawan, gitu Pak Ketua ya. Ya. Dan informasinya organisasi wartawan ini cukup dekat dengan Dewan Pers, dan informasi yang merebak adalah ikut menggunakan atau bancakan dana hibah, kurang lebih seperti itu. Dan kita sepakat sahabat Arus News dan untuk semua anak bangsa bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang menjadi penghambat kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Gimana menurut pandangan Ketua Umum PPWI seperti apa, Pak Ketua? Ya, terima kasih Mas Modi. Hari ini saya baru nonton di mana itu, di sebuah stasiun televisi swasta. Ada ibu namanya Ibu Ekawati. Ya, dengan segala persoalan hidup, kesulitan hidup yang dialami, sehingga dia harus menjadi sopir bajai. Dan dia menceritakan bagaimana sulitnya kehidupan dia sebagai sopir bajai untuk mencari penumpang di alam ya transportasi yang begitu masif dan modern saat ini. Tapi dia harus berupaya. Hanya itulah satu-satunya harapan hidup dia untuk bisa mendapatkan sesuap nasi buat dirinya dan keluarganya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat memprihatinkan kita seharusnya. Dan itu hanya satu Ibu Ekawati. Tidak bisa dihitung lagi. Ekawati. Nah, mungkin ratusan ribu di seluruh Indonesia. Yang seharusnya mereka itu menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Negara itu kan ada pemerintah di dalamnya, ada masyarakat di dalamnya, ada rakyat gitu ya. Ada ya kalau kita ikuti teori politik, ada wilayah di sana, ada pengakuan. Dan kalau pengembangan dari ilmu teori politik itu justru juga termasuk dengan social engineering, pengelolaan ekonomi, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah pendidikan bagi seluruh rakyat di suatu negara. Nah, untuk memberdayakan mereka, tentu negara membutuhkan banyak uang gitu, banyak dana untuk itu. Dan negara melalui pemerintah memungut uang dari masyarakat, dari rakyat itu sendiri. Nah, artinya kan uang yang dimiliki oleh negara di dalam kas APBN itu adalah uangnya rakyat seluruh Indonesia. Nah, sekarang untuk apa uang itu? Tentu untuk memberdayakan setiap orang yang punya KTP ya. Sangat kita sayangkan ya kalau korupsi itu merebak kemana-mana. Dan yang paling saya sayangkan ya secara pribadi, bahwa rupanya korupsi itu juga terjadi di dunia pers, di dunia kewartawanan, di dunia orang-orang yang idealis gitu. Yang seharusnya menjunjung tinggi idealisme, perjuangan untuk
menjadi kontrol sosial, untuk menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat, dan sekarang sudah sudah diestablish sebagai pilar keempat dari sebuah negara demokrasi. Nah, tapi mereka juga sudah ikutan terlibat dalam peristiwa atau perilaku koruptif. Nah, ini sebenarnya satu keprihatinan sekali buat saya, buat kita semua seharusnya. Kenapa? Kalau mungkin politisi masih bisa kita bisa tolerir misalnya ya. Bukan berarti mereka boleh gitu. Walaupun tidak ada kata tolerir. Walaupun artinya koruptor ya. Kita bukan mengatakan bahwa mereka berdua korupsi, bukan. Tetapi jauh lebih jahat kalau wartawan itu sebagai koruptor gitu. Misalnya Mas Mugi sebagai politisi dan saya sebagai wartawan sama-sama korupsi, maka sebenarnya nilai kejahatan itu jauh lebih berat di saya gitu, sebagai wartawan. Kenapa? Saya ini atau wartawan itu adalah suluh gitu, sebagai orang yang akan menunjukkan jalan gitu. Kalau tidak ada suluh, maka gelap dunia ini, gelap bangsa ini, gelap masyarakat ini, mau kemana gitu. Tapi karena ada suluh yang memberikan informasi kepada mereka, kemana mereka seharusnya, apa yang harus dilakukan, maka masyarakat itu terselamatkan. Tapi sekarang suluhnya itu justru bobrok seperti ini gitu. Yang kita sebut-sebut ke beberapa hari ini melakukan kejahatan korupsi luar biasa gitu ya. Kejahatan luar biasa itu yang dilakukan oleh oknum-oknum pengurus di sebuah atau kita sebut saja Persatuan Wartawan Indonesia, karena memang itu sudah terbukti ya. Dari pernyataan Dewan Kehormatan organisasi itu sudah jelas bahwa ketua umumnya Henry C. Habangun dan sekretaris jenderalnya Said Iskandar Shah, kemudian ada wakil bendahara umumnya yang namanya Im Ihsan. Apakah M itu Muhammad Ihsan atau M saja atau bagaimana, itu ya harus diperjelas. Kemudian ada lagi satu orang yang namanya Syarif Hidayatullah. Saya ingin melihat ya, atau ingin memunculkan sebuah pemikiran bahwa nama-nama itu kan nama-nama Islami gitu. Ya Said gitu. Said itu kan dalam konotasi orang yang terpandang gitu ya, orang terhormat gitu. Kemudian kalau ada nama M atau Muhammad, itu juga menyandang nama-nama Islami. Terus Hidayatullah. Nah, tapi dalam perilaku mereka sehari-hari justru tidak menunjukkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Itu kan memalukan sebenarnya. Dan angka itu cukup fantastis ya, Pak. Dari ya? Angka korupsi, dugaan korupsi itu cukup fantastis. Oh iya, itu kan hampir 2M gitu ya. Sebenarnya yang justru muncul di awal adalah 2,9M. Dan yang sudah pasti ya, sesuai dengan pernyataan atau keputusan dari Dewan Kehormatan PWI, bahwa ada 1.771.200.000 rupiah. Artinya apa? Masih ada sekian miliar, karena memang di dalam penggunaan dalam pencairan dan penggunaan keuangan itu yang baru terpakai adalah 1.500.000 rupiah ya. Dan tentu masih ada sekian miliar lagi yang belum tentu atau belum jelas di mana uang itu sekarang. Mengapa belum jelas? Dari laporan mereka, 1.500.000 itu sudah digunakan untuk pelaksanaan UKW ya, untuk pelaksanaan UKW. Uji kompetensi wartawan. Uji kompetensi wartawan yang sebenarnya juga itu harus dihentikan, karena itu sebenarnya tidak ada cantolan hukumnya dalam perundang-undangan. Ya, justru yang benar itu adalah sertifikasi kompetensi wartawan. Sertifikasi kompetensi itu berada di ranah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi sebenarnya ini satu kekeliruan yang sudah dilakukan bertahun-tahun di bawah kendali Dewan Pers, yang sebenarnya mereka juga nggak tahu terkait dengan aturan-aturan perundang-undangan itu. Nah, kembali lagi pada persoalan tadi ya, soal korupsi tadi. Nah, dari
hitung-hitungan uang dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan hibah kepada organisasi pers itu sudah cair 4,6 M ya, dan sudah terpakai untuk UKW sebesar 1,5 M. Nah kemudian jadi bancakan itu atau sudah digelapkan sebesar 1,7 sekian M ya. Berarti masih ada sekian M lagi ya, mudah-mudahan masih ada di rekening organisasi PBB itu. Tapi kalau sudah hilang juga, itu artinya ada sesuatu yang mesti ditelusuri oleh penegak hukum, Terutama KPK. termasuk yang belum terpakai, kemudian yang sudah dipakai, dan yang sekarang menjadi heboh itu, ya, yang 1 miliar, ya hampir 2 miliar lah kita sebut ya. Ini sangat memprihatinkan, ya, bahwasanya ada oknum-oknum wartawan yang telah melakukan kejahatan luar biasa di tanah. Luar biasa.